Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau berasal dari keluarga Islam yang sangat taat beragama, bahkan dari keluarga kiai. Ia dididik sejak dari kecil untuk menjadi seorang yang taat melakukan ajaran agama. Kemudian ia pernah belajar di pesantren, dan seiring berjalannya waktu, ia terus meneliti Al-Quran, ya, sampai ia menemukan ada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang kontradiksi sehingga imannya goncang. Nah, lalu kemudian ia meninggalkan Islam dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pernah belajar khusus tentang Al-Quran, agama Islam, boleh tinggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Ia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia sudah beroleh hidup yang kekal. Semoga ini dapat bermanfaat, memberkati kita. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana sehingga akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Tirta Yasa. Saya terlahir sebagai Tubagus Tirta Yasa. Kalau Tubagus itu berarti orang Banten, Pak ya? Orang Banten. Jadi bapak saya mempunyai bapak, artinya kakek saya itu namanya Syawal Ahmad Joyo Soekarto bin Kiai Haji Mat Umar bin Kiai Haji Mas'ud. Sudah almarhum, dikuburkan di Gombong, Desa Bode, di pesantrennya uyut saya itu. Uyut saya, Kiai Haji Mas'ud itu makamnya dua, ada di Desa Bode, di Gombong, dan satu di Baki, di Mekah. Jadi buyut saya adalah salah satu pengajar di Mekah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, belum kenal Kristus maksud saya. Kalau ibu saya, orang tuanya adalah Tubagus Pena bin Tubagus Ahmad Emon, seorang cukup terkenal di Banten, Tangerang. Jadi kalau orang anaknya siapa, cucunya siapa, cucunya Ki Pena. Kalau Ki Pena mereka pasti tahu itu siapa, itu adalah kakek saya, Ki Pena. Yang makamnya kakaknya mempunyai pesantren di saya juga, ada di Pandeglang dan di Sukabumi. Makam keluarganya juga diziarahin oleh Bapak. Jadi dari orang tua laki, orang tua perempuan, makam-makam leluhurnya itu banyak diziarahin oleh orang-orang Muslim, terutama pada saat menjelang Ramadan, menjelang, saya sudah lupa, menjelang Tuhan. Jadi saya terlahir sebagai orang Muslim, Bapak Ibu. Muslim dari keluarga yang taat Muslim. Saya waktu SD, pagi sekolah, saya besar di Rawamangun, Pak. Di Rawamangun, jadi SD-nya jadi Rawamangun, SMP-nya 74, SMA-nya 21 di Rawamangun. Jadi dari kecil sudah dididik mengenai paham agama Islam, karena orang tua saya Islam. Tapi bukan mau saya nih, Pak. Bukan mau saya menjadi seorang Islam pada waktu itu. Tahun 71 saya lahir. Masih muda, Pak ya? Masih dong. Jadi pagi saya sekolah, sorenya saya belajar di madrasah. Jadi di Romangun itu ada madrasah. Saya biar kata gini-gini juga pernah ikut lomba MTQ nih, Pak, kan gitu. Walaupun nggak menang kan gitu kan, tapi ikut lomba MTQ lagi SD. Lalu SMP dan SMA saya masih bergelut di dalam Islam. Lepas dari situ saya baru mengalami
mengalami pendidikan pesantren di Gentur, di Desa Warung Kondang di Cianjur. Itu sepupu dari uang saya yang punya di sana pesantrennya itu. Singkat cerita, karena Bro Rudi bilang kan 20 menit aja bro ya, gitu. 30. Oh 30 menit. Jangan. Jadi singkat cerita Pak, Bapak Ibu, 10-11 tahun yang lalu, oke, skip. Lalu 11 tahun sahabat saya ini meninggal Pak. Meninggal Pak. Jadi kalau orang Islam itu meninggal kan di ngaji dulu kan. Terus saya duduk. Saya waktu itu juga nggak sadar itu agama saya apa kan. Karena saya 10 tahun yang lalu itu sudah mulai terkontaminasi oleh teman-teman pergerakan, oleh teman perjuangan saya, teman main saya. Waktu saya menatap wajah itu mayat yang meninggal, yang ada di benak saya adalah, ini kan hopeng saya nih Pak ya, sahabat saya. Jadi saya tahu kan plus minusnya. Jadi saya bertanya, sahabat saya ini pulangnya kemana ya? Tuhannya yang mana? Akhirnya hal itu yang membayangi terus selama 1 minggu pikiran saya. Ini sahabat saya pulangnya kemana nih? Matinya kemana nih? Ketemu Tuhannya atau nyangkut di pohon? Kan kita nggak tahu kan gitu kan? Atau kadang-kadang di kolong jembatan kan gitu ya? Kita belum tahu kan seperti itu kan? Itu adalah poin entry, titik balik hidup saya 11 tahun yang lalu. Jadi saya mencari Tuhan. Siapa Tuhan saya? Karena saya juga dulu belajar Al-Quran, saya harus mau tidak mau kembali kepada saya pelajari itu. Tapi semakin saya mempelajari kembali Al-Quran, semakin saya menemukan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran. Ya loh, satu contoh di Al-Quran dikatakan, aku dalam kurung Isa Al-Masih telah lahir dan telah mati dan telah dibangkitkan. Al-Quran loh. Lalu di Mutiara Hadis tahun 2002, hadis 152, dikatakan Muhammad berkata bahwa nafas dan air kehidupanku ada di tangan Isa putra dari Maryam. Makin gila nggak saya? Iya dong, ini gila nih ajarannya. Karena saya sudah mulai goyah, lalu ketemu teman saya nih, orang Buddha. Jadi saya belajar Buddha, mempelajari. Wah luar biasa kasihnya Buddha itu. Tapi saya tidak menemukan esensi who is God pada saat Buddha. Akhirnya saya belajar kejawen Pak. Kejawen itu kan ada Islamnya, ada Kristennya, terus ada budaya Jawanya. Lagi-lagi saya merasa disesatkan. Saya belajar Katolik, terus saya ketemu teman-teman dari Minahasa, teman-teman dari Gemis, lalu saya belajar agama Kristen di GPIB Paulus Menteng. Saya belajar di situ. Suatu saat saya mendengarkan khutbah seorang pendeta yang mengajarkan tentang kasih. Pak Pendeta. Nggak tahu kenapa pulang dari situ, selama saya pulang dari Menteng ke Rawamangun sambil nyetir itu nangis, keluar air mata sendiri. Padahal seorang saya itu nggak pernah nangis Pak. Saya digebukin tentara, digebukin polisi juga ketawa-ketawa aja. Tapi ini nangis. Saya ngurung diri semalaman itu. Saya makin bertanya, apa ini kasih yang Tuhan Yesus ajarkan? Di situ saya mulai pencerahan, sehingga
4 tahun yang lalu itu saya apa ya Bro Andrew ya bilangnya, saya orang yang rajin ke ibadah ke gereja. Hampir 1 tahun itu saya tidak melewatkan ibadah minggu. Nah, keluarga saya kan mulai tahu dong, mulai mencium kan, dan saya bilang iya saya lagi belajar Kristen. Dan puji Tuhan Pak, saya dikeluarkan dari grup WA dan grup keluarga. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Buat saya not big deal kan, gitu kan, baru hal seperti itu kan. Akhirnya saya moving, saya cari kontrakan kan gitu ya, karena saya ingin belajar. Saya ini karena mungkin sama dengan ayah saya, tipikalnya pengennya belajar, pengen tahu kenapa, sebabnya apa, bagaimana, dan jadi saya nggak bisa terima nih kalau ada pendeta, ustadz, kiai itu ngomong saya harus tahu dulu nih A-nya karena apa. Jadi nggak bisa mentah-mentah gitu. Memasuki tahun pertama saya mulai belajar, lalu saya ikut katekisasi, baik yang khusus maupun yang umum. Tapi lagi-lagi saya tuh pada saat mau pembaptisan itu nggak jadi lagi Pak, nggak jadi lagi. Lalu memasuki tahun kedua, artinya 3 tahun yang lalu, saya disentil sama Tuhan Pak. Siapa yang sudah pernah disentil sama Tuhan? Wah luar biasa, belum ada pernah. Berarti nih orang-orang kudus semua nih, luar biasa nih. Luar biasa ya. Iya. Oh gitu. Luar biasa. Jadi ceritanya saya disentilnya itu karena saya kan sudah mengakui Tuhan, mengakui Tuhan Yesus, sudah ibadah terus. Artinya saya sudah in di dalam Kristen walaupun belum dibaptis. Memasuki tahun kedua itu karena saya makin cinta gitu ya ini dalam Kristus, tambah luar biasa Pak. Saya nggak boleh pulang sama keluarga saya, nggak boleh ketemu anak saya, nggak boleh ketemu ibu saya. Lalu pekerjaan saya hancur berantakan, diputus, SPK-nya segala macam. Luar biasa kan mengikuti Kristus kan. Tapi yang membuat disentilnya itu adalah karena saya sudah mengimani, tapi saya tidak mau mengakui. Mengimani, tapi tidak mau mengakui Pak. Gimana bisanya? Ya bisa. Jadi kadang-kadang kalau lagi urusan bisnis sama yang orang Islam, lo gimana? Oh ya, gua masih Muslim dong bro, dan gitu. Minggunya ibadah gereja, Jumatnya kadang-kadang masih Jumatan. Artinya itu saya kan menjadi orang yang munafik, betul? Orang yang setengah menerima Yesus. Padahal saya sudah, iya ya, ini ajaran yang benar. Tapi saya munafik, makanya Tuhan sentil itu. Akhirnya saya tersadar bahwa saya nggak bisa begini. Saya declare di seluruh sosmed, di semua komunitas, di keluarga saya bahwa I'm Christian. Saya seorang Kristen. Dan saya seperti melepaskan beban setelah mengakui itu. Topengnya copot. Karena saya bukan Ariel Pak. Kalau Ariel saya pakai topeng. Untungnya bukan Ariel. Jadi saya merasa beban saya copot semuanya. Copot semua. Bapak Kristen kan? SKB 3 Menteri merugikan tidak? Merugikan Pak Desa? Merugikan ya? Tapi turun nggak untuk berjuang untuk kita? Tidak. Saya yang dulu masih Muslim sudah berjuang untuk kita. Walaupun sampai sekarang belum selesai. Mereka masih beribadah di depan, di Taman Padang, di depan Istana Negara. Sakit nggak? Sakit. Bagaimana bisa di dalam negeri sendiri kita tidak bisa beribadah menurut keyakinan? Dan saya berjuang untuk itu.
saya sekarang masih memperjuangkan undang-undang pendidikan pesantren dan pendidikan agama, di mana itu mengkerdilkan orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha. Bagaimana bisa ada undang-undang yang menyatakan kalau ada komsel itu harus di atas 25 orang? Bagaimana bisa? Dan harus izin dulu. Kan luar biasa kan. Nah 2 tahun itu saya ngurus itu, ngurus itu terus. Saya berjuang untuk Ahok, untuk Jokowi kemarin, bukan dia ya. Nah di perjalanan itu Pak, saya ketemu dengan seseorang yang kasihan kali lihat saya karena gembel kali ya, kan gitu. Jadi kasihan, yuk kerja sama gue deh, bantu gue. Oke. Dan tidak ada hitung-hitungan gaji tuh Pak. Luar biasanya saya tiba-tiba terima aja. Padahal saya termasuk cowok mata ya Pak, kan gitu. Money oriented. Tapi saya menerima itu. Tapi mungkin itu adalah jalan Tuhan. Tanggal 19 Desember 2018 pagi, saya diminta ke apartemen beliau. Lalu dia berkata, Tirta, karena saya kan terkenalnya Tirta Yasa gitu kan ya, boleh cek di penjara lah, bukan, boleh cek di YouTube. Tirta, kamu berangkat ke Israel. Saya orang baru, new kafir. New kafir kan, kata orang. Diminta berangkat ke Israel. Siapa gue nih kan gitu kan. Tapi saya berhikmat pagi itu. Kalau memang ini panggilanmu di jalanmu, gue akan berangkat. 19 Desember. Sukacita nggak? Sukacita Pak Didi ya. Kalau mendengar gitu kan pasti sukacita ya. Lalu sorenya, sekitar sore jam 3, jam 4 itu, tanggal 19 yang sama, saya ditelepon sama adik saya. Mas, papi meninggal. Jadi dalam satu hari itu saya mengalami yang namanya sukacita dan duka cita. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti semuanya adalah karena dia. Kita lahir pun karena dia. Kita di dunia karena dia. Karena 1 ayat 1 gitu Bapak Pendeta ya. Kalau salah kasih tahu Pak. Karena dia ada di dunia ini. Nah, karena saya sudah mengimani, ya, mengimani Yesus. Waktu bapak saya meninggal malam itu, kan teman-teman saya datang Pak, baik dari komunitas Kristen atau yang lainnya kan bertaziah. Jadi malam itu tuh di tempat saya itu yang pasukan ninja itu kan banyak Pak. Keluarga besar saya itu kebetulan. Jadi saya kalau merhatiin bibi, tante atau ponakan, saya perhatiin dulu nih, ini bibi gue, ponakan gue. Oh badannya gini, oh bibi gue. Terus saudara-saudara sepupu saya adalah orang yang kalau pakai celana tuh bahannya kurang. Cingkrang-cingkrang, karena memang itu adalah keyakinan mereka. Ya, mereka berkeyakinan di dalam Islam tidak boleh ada isbal namanya tuh, tidak boleh berlebih di dalam berpakaian. Isbal namanya. Pada saat mereka baca Yasin, saya bilang, saya masuk, kan saya anak pertama nih Pak, adik saya 2, masih muslim dua-duanya, tapi yang nomor 3 sudah mulai goyah melihat saya. Jadi saya mau tangkap dia masuk Kristen untuk mengakui dan membantu Yesus Kristus. Saya bilang, saya izin ya mau mendoakan papi saya berdasarkan keyakinan saya. Dan di situ saya baru merasakan kehadiran Tuhan. Mereka nyingkir tanpa berkata apa-apa. Lalu kami beribadah dipimpin sahabat saya pendeta Andreas.
Sudah, lalu paginya yang luar biasa. Jadi dibawa ke Rawamangun, dimakamkan. Jadi mereka sudah tutup itu. Luar biasanya lagi mereka sudah mulai buka buku Yasin kan gitu kan. Lalu saya tampil lagi ke depan. Saya anak pertamanya. Saya percaya dengan keyakinan saya dan saya percaya Anda punya keyakinan sendiri. Izinkan saya untuk berdoa secara keyakinan saya dan tidak ada yang membantah. Itu kuasa Tuhan. Karena dulu saya itu kan disidang Pak ya, Kristen dipanggil, kenapa masuk gini. Karena saya paham Pak, karena saya pernah belajar juga. Dia buka ayat, saya buka ayat. Akhirnya nggak ada titik temu kan, keluarga akhirnya melepaskan saya. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada keluarga saya dan saya pada saat papi saya meninggal itu. Kuasanya luar biasa Pak. Keluarga saya yang Islamnya kuat bisa membiarkan pada waktunya itu. Dulu sebelumnya itu kita bertentangan. Itu bukan karena kriteria saya yang hebat, tidak. Bukan karena saya mentang-mentang anak pertama papi saya, tidak. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dan saya percaya. Singkat kata, setelah papi saya meninggal, jadi dulu papi saya itu sakit, umur 83 tahun. Paru-paru kirinya mengecil. Karena dari SMA dia cerita merokok. Sampai dia tua, sampai sakit pun dia masih nyangklong itu dari rokok. Iya, suatu saat dirawat di rumah sakit di Sunter. Lalu saya pernah bawa pendeta. Papi mau nggak didoakan? Mau. Tapi papi harus yakin, karena ini saya akan berdoa secara Kristen. Iya. Pada saat pendeta itu mendoakan, itu papi kuat. Secara kedagingan mungkin mereka papi saya tidak bisa mengatakan iya, tapi batin dan hatinya itu mengakui Kristus. Jadi saya merinding. Salah satu orang di keluarga besar, baik keluarga besar laki maupun perempuan, yang bisa menerima masuk Kristennya saya, mengakui Yesus Kristus adalah papi saya. Papi saya hanya bilang, jadilah Kristen yang baik. Papi saya Muslim, tapi dia bisa berkata begitu, jadilah Muslim yang baik, Kristen yang baik. Lalu sepeninggalnya itu, saya akhirnya berangkat ke Israel, first class, tanpa uang sepeser pun. Ada yang nyamoni, dan ikut di sana. Saya ikut yang properti buat, jadi datangnya itu ke tempat yang memang sesuai dengan Alkitab. Saya lahir 17 Januari 71 dan saya dibaptis di Sungai Yordan 14 Januari. Artinya breakthrough tahun ini adalah saya benar-benar lahir sebagai anak Tuhan. Dan saya percaya itu adalah jalannya. Saya yakin itu jalannya, karena saya yang tadi apa Pak? New kafir Pak ya? New kafir itu baru, tapi dipanggil ke tanah Tuhan. Pulang dari Israel, di sana saya mengalami dua hal yang pencurahan Roh Kudus langsung. Ini kesaksian loh, disaksikan Tuhan. Pada saat di tempat di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada saat kita ibadah, itu Pak ya, menurut kayak kecil lah, ini besar banget kecil, bola. Tiba-tiba 8-10 detik saya budak,
Padahal saya ngeliat ini orang lagi pemakaman, lagi doa, lagi pimpin doa. Yang lain berdoa, tapi saya tidak mendengarkan suara satupun. Saya pikir karena itu di ketinggian, di atas tebing gitu. Terus kami berjalan Pak ke atas makam Raja Daud, di mana di atasnya itu ada aperu. Saya berdoa lagi, tiba-tiba seorang pendeta dari Surabaya yang saya tidak kenal dan baru kenal di situ, dia cari mana Pak Tirta. Lalu saya kan orangnya kan nggak mau tampil Pak, karena kebiasaan Pak kalau saya tampil pasti ditangkap polisi kan begitu. Saya ngumpet aja di belakang doanya Pak. Pak Tirta sini. Jadi saya tampil dia, aku pendeta, namanya Om Ling, pendetanya itu di Surabaya. Pak Tirta, saya melihat hati Bapak itu kelap-kelip, terus di dalam sangkar kayak sangkar burung besi, lalu ada tangan membuka sangkar besi itu dan menaruh salib di hati saya, lalu melihat saya berjalan ke atas mengenakan jubah putih dan mahkota. Saya kan nggak paham. Lalu akhirnya pada saat itu saya tanya, kan kejadiannya ini persis pada saat di sungai Sumur Mara itu pun saya kan berdoa ya. Pendeta itu nyamperin, mengucapkan apa yang saya doakan pada saya dalam hati loh. Aku bilang, saya kan masih atas bawah, mohon maaf gitu ya. Jadi ini pendeta perempuan bisa tahu apa yang saya ngomong dalam hati. Masih belum percaya waktu itu. Nah disitulah saya akhirnya diajak ngobrol dan Pak Tirta siap-siap pulang ke Indonesia. Bapak harus bekerja memuliakan namanya. Jadi kemarin berangkat saya masih gondrong. Bro Andre masih ketemu nggak? Saya gondrong masih ya. Jadi saya masih gondrong, saya suruh cukur rambut segala macam. Puji Tuhan, saya mengalami breakthrough setelah pulang dari Israel Pak. Breakthrough-nya itu sangat sederhana. Saya yang tadinya merokok bisa 4 bungkus, sekarang tidak pernah merokok 1 atau sama. Iya Pak, itu luar biasa. Saya tadinya 4 bungkus sehari. Dan saya sekarang sedang berusaha untuk memuliakan namanya. Saya akan memberikan kesaksian apapun untuk kebenaran Kristus. Saya tidak akan mengumpet-ngumpetin yang menyembunyikan apapun itu, karena yang harus disampaikan adalah kebenarannya, bukan dogma agamanya, bukan itu. Jadi saya itu sehingga suatu hari saya mengalami pencurahan Roh Kudus, ada saksinya istri saya. Jadi saya lagi tidur, tiba-tiba terguncang semua itu, terus katanya saya mengucapkan bahasa lidah tuasa roh. Haleluya, tapi saya takut Pak. Takutnya adalah saya adalah manusia biasa yang berdosa. Saya tidak ingin kebenaran saya tersampaikan hanya karena kedagingan saya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa komitmen dan doa itu penting terhadap Tuhan Yesus, karena menjadi anaknya itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita tahu akan arti dari Kristus itu sendiri dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang tentang Kristus. Jadi mulai sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, yuk kita sampaikan kebenaran Kristus tanpa perlu takut apapun. Karena Tuhan Yesus pasti bersama kita. Tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa membendung tentang kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat malam, shalom.
Ya, sungguh luar biasa kesaksian Bapak ini saudara-saudara. Semoga boleh bermanfaat, memberkati kita dan akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita menjalani kehidupan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada apapun yang akan menggoyahkan iman kita. Tidak ada apapun yang akan mempengaruhi, memisahkan kita dari Kristus. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.